إخوانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, jemaah majelis taklim di Bukenville, semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah di dalam suasana yang insyaallah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua yang di bulan Ramadan. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus takwa kepada Allah, ya. Dan semoga hadirnya kita dalam ta'lim ini bagian dari pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang saya mohon maaf tadi ya, karena nggak tahu kalau ada banjir ya. Jadi tadi agak mutar jalannya, udah mau masuk Bukit Putra ya, masuk ke Cipecang nembus di RSUD. Jadi lumayan bentarnya berat ya, lurus doang. Karena saya nggak berani ngelewatin banjirnya karena motor yang kecil. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini kena musibah banjir ya Allah sudah selesaikan banjirnya, tidak surut dan diberikan keberkahan kebaikan. Kalau ada harta yang rusak dibalas dengan apa yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Doanya bagaimana? Hafal doanya. Nabi Ibrahim mencontohkan memberikan doa kepada kota yang dimana beliau meninggalkan anaknya. Dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Hafal doanya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ya Allah al hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuqhu ahlahu, berikanlah rezeki kepada penghuninya. Siapa saja mereka man amana billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan atas segala musibah yang timpakan kepada kita. Dan ada pelajaran lagi, karena tidak akan terjadi musibah berkenaan dengan alam ini kecuali ada kontribusi kita juga. Kalau banjir ya mungkin itu karena kita juga buang sampahnya masih ya. Selawat dan salam kita sanjungkan bersama ibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan tentang Halimatus Sa'diyah, sosok wanita yang luar biasa dikenal dalam sejarah Islam. Wanita yang sangat beruntung, bagaimana tidak beruntung? Allah muliakan beliau lantaran menyusui manusia terbaik di muka bumi ini, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidak beruntung gitu ya? Beliau menyusui manusia yang terbaik. Namun sebelum kita membahas mengenai Halimatus Sa'diyah, saya disclaimer dulu. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, jangan sampai kita menjadikan fenomena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah sebagai dalil hujah bahwa wanita itu tidak perlu menyusui. Ya, tidak perlu menyusui karena buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disusui oleh orang lain. Enggak.
Karena berdasarkan dalil di antara kewajiban seorang ibu adalah menyusui sampai 2 tahun. Adapun yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kekhususan karena ada latar belakang budaya, ada latar belakang sosiologis, ada latar belakang kesehatan. Ini harus kita lihat. Jadi memang budaya masyarakat Arab pada waktu itu anak-anak itu dibawa ke daerah untuk disusui. Kenapa Bu? Karena kota Mekah ini kota yang percampurannya tinggi dan banyak penyakit yang tersebar pada waktu itu. Dan yang paling rentan kena penyakit adalah anak-anak kecil. Bayi itu lebih rentan terkena penyakit. Maka ini latar belakangnya. Yang kedua memang kebiasaan orang-orang Arab agar anak-anak itu fasih dalam lisannya. Karena di perkotaan itu bahasanya sudah tidak original. Banyak percampuran. Biasa ya orang kota itu kan bahasanya aneh-aneh. Kalau di Jakarta bahasa Jaksel gitu ya. Ada bahasa Inggris Jaksel misalnya gitu. Kenapa? Karena percampurannya tinggi. Sedangkan di daerah-daerah yang percampurnya rendah, bahasanya masih orisinil. Gitu loh. Jadi pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan bahasa. Pertimbangan yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan anak dari sisi fisiknya, karena lingkungan di tempat-tempat jauh dari Mekah itu rata-rata perkampungan di pegunungan yang memungkinkan anak-anak itu secara fisik akan lebih baik daripada mereka yang tinggal di dataran. Karena namanya di gunung kan naik turun gitu ya, kemudian alamnya masih sangat indah, alamnya sangat indah, sehingga kondisi fisiknya insya Allah lebih baik daripada mereka yang di perkotaan. Ya. Kalau saya pernah lihat video tuh, ini porter di Gunung Rinjani, yang badannya itu bagus-bagus. Ada yang bikin captionnya itu, apa itu gym gitu deh. Orang-orang di perkampungan gak kenal gym tapi sehat-sehat. Kenapa Bu? Karena kita kerjanya naik turun gunung, kerjaannya apa? Kalau petani dianya aku segala macam tanpa gym, tanpa pergi ke tempat-tempat gym yang mahal, dia badannya sudah bagus. Kenapa? Karena tiap hari alam membuat dia beradaptasi sehingga badannya bagus gitu. Jadi ini ya dasar disclaimer ya, jangan sampai menjadikan kemudian fenomena Nabi SAW disusui oleh orang lain yang Halimah Sa'diyah dan Suwaibah itu kemudian menjadi dasar bahwa tidak perlu menyusui. Ini disclaimer. Yang berikutnya yang juga kita perlu pahami bahwa kemudian ada pelajaran tentang hukum di situ. Fenomena penyusuan itu seakan-akan Allah sedang mempersiapkan terkait dengan zaman hari ini. Karena di hari ini di beberapa tempat sudah mulai muncul namanya bank ASI, bank sperma. Itu sudah muncul. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau bank sperma kalau di Inggris itu udah biasa, hampir tiap rumah sakit ada. Saya nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi kalau bank ASI, setahu saya sudah mulai bermunculan. Maka bagaimana hukum itu? Nah kita mengambil dari situ akhirnya bahwa kemudian turunannya adalah Islam 14 abad yang lalu sudah membahas mengenai bagaimana fikih ASI ya, di tengah fenomena saat ini. Maka pertanyaannya muncul, bagaimana hukum memberikan ASI pada orang lain atau menerima ASI pada orang lain? Hukumnya mubah, boleh. Tetapi ada term and conditionnya. Apa itu? Harus diketahui siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Ya, harus diketahui siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Kenapa? Karena ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahillu li yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi
hiya bintu akhi minar radha'ah. Kata Nabi SAW ketika ditanya mengenai putrinya Hamzah. Hamzah ini punya seorang putri, ya. Kemudian bagaimana status hukumnya? Karena kita tahu Nabi SAW adalah saudara sepersusuan dari Hamzah. Hamzah ini sepersusuan dengan Nabi SAW. Ketemu di Suwaibah, ketemu di Halimatus Syakir. Kata Nabi SAW, la tahilluli, dia tidak halal untukku. Kenapa? Yahrumu minar radha'ah, karena dia adalah mahram karena sepersusuan. Statusnya itu sama seperti mahram karena nasab. Hiya bintu akhi, dia adalah putri dari saudaraku yang sepersusuan denganku minar radha'ah. Karena putri Hamzah ini adalah keponakan Nabi SAW, juga saudara sepersusuan. Sudah keponakan itu tidak boleh, ya, mahram. Ditambah putri Hamzah ini, Hamzahnya adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Gitu loh. Artinya memungkinkan mereka yang punya anak tapi dia adalah saudara sepersusuan kita. Misalnya ibu punya saudara sepersusuan, atau saya punya, kalau kasusnya kan laki-laki nih ya, saya punya saudara sepersusuan laki-laki, dia punya anak perempuan, walaupun bukan ada hubungan darah dengan saya, anak perempuannya tidak boleh saya nikahi berdasarkan hadis ini. Gitu loh, akhirnya kita tahu hukum. Artinya apa? Kalau mau menerima susu atau memberikan air susu, harus jelas siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Jangan kayak kasih air mineral, ya, kasih aja. Siapa yang ngasih, siapa yang menerima, nggak tahu gitu ya. Ketika ayah saya meninggal itu, tahu-tahu di rumah itu banyak banget air mineral, ada berdus-dus air mineral. Kita nggak ada yang menyadari ya, karena nggak ngeh ya. Tiba-tiba pas mau ada kegiatan malam itu ada pengajian, saya nanya pada saya ini siapa yang ngasih, nggak tahu. Saya nanya ke RW, nanya ke RT ini dari siapa gitu, nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang ngasih. Kalau air susu apa gitu loh. Kalau air susu harus jelas. Jadi sebelum ibu memberikan, tiba-tiba ada susu, air susu misalnya numpuk di depan rumah gitu ya, ditaruh di cooler gitu. Jangan langsung kasih-kasih aja gitu. Ya, harus jelas ini dari siapa, ini punyanya siapa, gitu. Karena kaitannya nanti dengan mahram. Gitu. Kemudian muncul kedua, bagaimana status? Kan dia tidak boleh dinikahi, ya. Apakah saudara sepersusuan itu punya hak waris? Nah, itu jauh gitu. Fikihnya jadi panjang. Jadi ada pelajaran berharga betul. Punya hak waris kan? Enggak, ya enggak. Dia tidak punya hak waris. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sudah terlanjur menikah? Kan gitu kan? Ini bisa jadi kemudian perdebatannya akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Ketika orang mulai banyak menjadi user dari bank asing, ya. Sekarang lagi ada bank emas, mungkin bank asing akan dilegalkan. Kita nggak tahu ya, masanya akan datang, ya. Ketika orang-orang mungkin ada satu dua hal akhirnya tidak memiliki air susu, gitu ya, bisa jadi itu menjadi opsi. Bagaimana status pernikahan? Maka kemudian ini pernah terjadi dalam sejarah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi datang kepada Amirul Mukminin seorang ibu susu. Dia bercerita bahwa salah satu orang yang dikenalnya si fulan dan si fulan itu menikah, padahal keduanya adalah susuannya dia. Jadi yang tahu kan ibu susu. Maka dia mengadu pada Amirul Mukminin, akhirnya diputuskan mereka harus bercerai karena statusnya harus secara syar'i. Inilah kenapa tidak boleh main ngasih-ngasih aja itu. Ya, harus jelas dan harus tahu konsekuensinya. Gitu. Jadi karena bicaranya tidak hanya pada hari ini, tapi bicara nanti. Anak ini 20 tahun, 30 tahun akan datang, tiba-tiba ketemu naksir, ya kan gitu ya. Ternyata mohon maaf cinta kita terhalang oleh air susu ibu, kan gitu. Ya tidak bisa menikah karena mereka saudara seperti
Ini pelajaran, ini pelajaran. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk terlebih dahulu pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali disusui. Jadi Nabi punya beberapa ibu susu. Ada ulama yang berpendapat 2, ada ulama yang berpendapat 3. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita mengambil yang 3, maka yang pertama, yang pertama menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Aiman. Nama lainnya adalah Barakah. Ya, Ummu Aiman nama lainnya adalah Barakah. Ada sebagian ulama yang menyatakan Barakah itu tidak menyusui, hanya menjadi pengasuhnya karena Barakah ini mantan budaknya dari Abdullah, dari ayahnya Nabi SAW, gitu ya. Namun ada yang menyatakan beliau menyusui selama kurang lebih 3 atau 7 hari Barakah ini, atau nama lainnya Ummu Aiman. Ada sebuah riwayat ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Aiman. Saya bacakan riwayatnya. An Anas qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ini berkata kepada Umar, ya, li Umar, "Anqaliq bina ila Ummi Aiman." Marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu Nabi itu sering mengunjungi Ummu Aiman. Jadi di antara sunnahnya, ya kita berusaha apapun yang Nabi lakukan kita ikutin. Abu Bakar dalam riwayat ini kan bilang kepada Umar, "Yuk kita datangi Ummu Aiman." Kenapa? Karena Nabi sering mendatangi Ummu Aiman gitu. Abu Bakar itu tipikal sahabat yang pengen segala hal yang pernah dilakukan Nabi, beliau juga mengikuti. Makanya dari riwayat lainnya, waktu Nabi meninggal, pertanyaan Abu Bakar kepada Aisyah, apa yang Nabi sering lakukan yang saya tidak pernah lakukan, kan gitu. Ya. Kita perlu jadi tahu apa ya kira-kira yang Nabi lakukan dan kita belum pernah lakukan. Apa yang kita kira-kira bisa kita lakukan? Sebagaimana Abu Bakar ini. Kemudian, falamma tahayna ilaiha bakat. Ya, namanya faqala laha ma yubtika ma 'indallahi khairul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya mereka kepada Ummu Aiman, maka kemudian Abu Bakar dan Umar itu mendapati Ummu Aiman itu menangis. Faqala laha ma yubtika. Kemudian ditanyakan, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis?" Kemudian Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah, tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit." Maka Ummu Aiman menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis sehingga keduanya menangis bersama dengan Ummu Aiman. Hadis riwayat Muslim nomor 2454. Nah, ini dasar bahwa ada kedekatan Nabi dengan Ummu Aiman. Kemudian diteliti para ulama kedekatannya apa, itu yang kemudian khilaf tadi. Ada yang menyatakan Ummu Aiman pernah menyusui Nabi 3-7 hari, ada yang menyatakan belum pernah, tapi menjadi pengasuhnya Nabi waktu kecil sekian hari itu usianya. Allah a'lam bishawab. Jadi ada 2 pendapat mengenai Barakah atau Ummu Aiman. Namun ulama bersepakat tentang Suwaibah. Ya, Suwaibah pernah menjadi ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis dari kitab Fathul Bari, hadis riwayat Bukhari nomor 5101. Arba'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Aku dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Nah, ini jelas oleh hadisnya. Nabi disusui oleh
Suwaibah. Ada ingat tuh siapa Suwaibah? Mantan budaknya Abu Lahab. Cuma kita skip saja, tidak banyak membicarakan mengenai Suwaibah dulu ya. Intinya itu ya. Baru kemudian Halimatus Sya'diyah. Halimatus Sya'diyah. Siapa Halimatus Sya'diyah? Halimatus Sya'diyah ini adalah wanita dari desa, namanya kabilahnya Sa'ad bin Bakar. Ya, jadi beliau ini tinggal di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungannya itu sebetulnya agak jauh dari kota Mekah. Perkampungannya ini di pegunungan. Jadi tempat tinggalnya Halimatus Sya'diyah itu dataran tinggi, udaranya bersih, ya, orangnya tidak ramai, kemudian konturnya itu ya pegunungan, ya pegunungan. Masyarakat di tempat Halimatus Sya'diyah rata-rata bertani dan berternak. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah kebanyakan berdagang, ya karena di kota. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Kebiasaan orang Quraisy dagang. Sedangkan di tempatnya Halimatus Sya'diyah kabilah Sa'ad bin Bakar rata-rata bertani dan berternak. Halimatus Sya'diyah sendiri tercatat memiliki ternak. Ya, memiliki ternak, memiliki perkebunan juga. Halimatus Sya'diyah memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Abdullah bin Haris, yang kedua Anisa bin Haris, yang ketiga ulama ada khilaf, ada yang menyatakan Hudzafah, ada yang menyatakan Juzamah. Beda kitab, beda tulisan. Ya, yang anak ketiganya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Julukannya adalah Asy-Syima'. Kemudian paman Nabi SAW yakni Hamzah juga pernah menyusui kepada Halimatus Sya'diyah. Makanya tadi di riwayat yang tadi saya bacakan, hadis tadi bahwa Nabi tidak bisa menikahi putrinya Hamzah selain karena itu keponakan langsung. Oh ya, bukan dong. Kalau ke Nabi bukan keponakan. Ke Nabi itu statusnya sepupu. Kalau sepupu bisa nggak dinikahi? Bisa. Mana? Hamzah punya putri. Hamzah ini pamannya Nabi. Jadi putrinya Hamzah dengan Nabi SAW bisa menikah nggak? Bisa, karena sepupu. Tapi Nabi tidak bisa menikahinya lantaran Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Jadi Hamzah ini adalah paman Nabi SAW dan saudara sepersusuan. Ya. Para ulama menyatakan Hamzah ini saudara sepersusuan dari 2 jalur, dari Suwaibah dan juga dari Halimatus Sya'diyah. Jadi 2 kali ketemu sepersusuannya Nabi. Sama-sama di Suwaibah pernah disusui, di Halimatus Sya'diyah pernah disusui. Ya, pernah disusui. Saya mau tanya, kalau untuk menjadikan saudara sepersusuan itu berapa kali kenyang? Apakah sekali nyusu langsung jadi saudara sepersusuan? Ya iya, yang juga masuk. Enggak, ada batasannya. Berapa kali? Ada yang menyatakan 2, ada yang menyatakan 3 kali kenyang. Jadi memang tidak langsung otomatis. Ya, artinya ada kuantitasnya. Jadi enggak kemudian sesendok dikasih langsung saudara sepersusuan. Ada ketentuan fikihnya. Ya, ada ketentuan fikih. Ini ya. Jadi Halimatus Sya'diyah punya 3 anak. Kemudian juga saudara sepersusuannya selain anak-anaknya Halimatus Sya'diyah adalah Hamzah. Jadi paling tidak Nabi SAW dari jalur Halimatus Sya'diyah punya 3 saudara sepersusuan, anak kandungnya Halimatus Sya'diyah. Kemudian Hamzah.
dari jalur Halimatus Sya'diyah. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Halimatus Sya'diyah pergi untuk mencari susuan, kondisi perkampungan Halimatus Sya'diyah itu sedang tandus. Jadi sedang musim paceklik, ya, sedang musim kering. Padahal pegunungan, ya, pegunungan. Tapi pada waktu itu sedang musim kering, ya, sedang musim kering. Jadi ketika berangkat Halimatus Sya'diyah menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimatus Sya'diyah ini agak kurang beruntung. Kenapa, Bu? Karena keledainya Halimatus Sya'diyah yang ditunggangi pada waktu itu adalah keledai yang kurus kering, karena tadi musim lagi paceklik. Kalau yang lain walaupun paceklik, ya keledainya agak-agak gemuk lah. Sehingga ini mempengaruhi speed, kecepatan dari hewan ternaknya. Gitu loh. Jadi ada hikmah di balik itu, ya. Ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya, Bu? Hikmahnya adalah Halimatus Sya'diyah nyampainya terlambat. Karena keledainya yang lemah, ya, maka speednya paling lambat. Karena lambat, nyampainya paling lambat. Apa konsekuensinya? Yang lain udah pada dapat bayi, Halimatus Sya'diyah belum. Sebetulnya tercatat dalam kitab-kitab sirah, sebelum Halimatus Sya'diyah datang, udah beberapa kali ibu susuan itu melewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya gak ada yang mau. Kenapa? Karena Nabi yatim. Dan karena mereka termasuk awal-awal, yang pilihannya lebih banyak. Biasa kan? Kalau pendatang awal itu opsinya lebih banyak. Ya kayak dulu lah, mau ngambil master Bougainville ini, yang dulu-dulu lebih booking, yang duluan booking pasti pilihannya lebih banyak loh. Bertandai begitu. Mau di mana? Mas kosong misalnya. Ya saya ini deh, dapat room gitu kan. Saya di sini deh. Tapi yang belakangan, wah udah habis semua, sisa ini ya udah itu kan gitu. Tapi bisa jadi yang belakangan, selalu ada hikmah. Ya, selalu ada hikmah, pasti ada hikmah. Sebagaimana Halimatus Sya'diyah datang terlambat, ya. Hikmahnya apa? Beliau mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ma qadarallahu. Jadi jangan pernah kemudian suudzon. Di balik terlambatnya Halimatus Sya'diyah mendapatkan hal yang lebih besar. Ini kadang-kadang gitu loh. Yang datang terlambat dapat sisa-sisa, sisanya malah lebih banyak. Gitu ya, makan-makan. Datang terlambat, ternyata dapat lebih banyak. Kenapa? Karena kan nggak habis dan udah kenyang gitu ya. Sedangkan makanan masih banyak gitu. Selalu ada hikmah. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Halimatus Sya'diyah datang, kemudian beliau mendatangi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana sudah ada ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, dan juga ada kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengetahui bahwasanya ini adalah anak yatim, Halimatus Sya'diyah itu aslinya sempat ragu. Bahkan beberapa riwayat menyatakan Halimatus Sya'diyah itu sempat pergi dari situ, sempat tidak mau menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun atas obrolan dengan suaminya, maka kemudian suaminya bilang, "Gak sayang kita, udah jauh-jauh nyampe ke sini tidak bawa apa-apa." Akhirnya Halimatus Sya'diyah berpikir, ya juga ya, tapi yang tersisa itu seorang bayi yang yatim. Akhirnya dengan obrolan dengan suami dan tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Halimatus Sya'diyah kemudian mendatangi bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang waktu itu masih bayi, lalu digendonglah oleh Halimatus Sya'diyah. Begitu digendong, para ulama menjelaskan Halimatus Sya'diyah mengalami hal yang luar biasa sejak menggendong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Keledainya yang ditunggangi, yang tadinya keledai paling lambat, badannya kurus, tiba-tiba saja badannya berisi. Susu keledainya yang tadinya kurus tiba-tiba saja mengembang. Maka malam sebelum pulang, besoknya mau pulang ke tempatnya Halimatus Sya'diyah, itu sempat menginap di dekat di kota Mekah itu.
Maka kemudian bayi-bayinya Halimatus Sa'diyah itu semuanya kenyang. Jadi mereka karena kenyang, ya tidurnya nyenyak. Sehingga karena tidurnya nyenyak, Halimatus Sa'diyah itu tidurnya nyenyak. Kan biasa ya, salah satu PR ibu-ibu adalah susah tidur nyenyak gitu dia. Karena mau tidur bayi ngoy-ngoy kan gitu kan, tak mau susu, tapi segala dan lainnya segala macamnya. Tapi Halimatus Sa'diyah pada malam itu merasakan hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, yakni tidur begitu nyenyak. Karena apa? Bayinya kenyang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih bayi juga kenyang. Keledainya yang tadinya tidak ada susunya tiba-tiba punya susu. Sampai apa? Begitu pulangnya kan bareng-bareng lagi, bareng-bareng dengan timnya, kan mereka berangkatnya bareng, pulang bareng. Sampai orang-orang itu pada bingung, mereka pada bertanya-tanya, ini keledai yang kemarin yang sama, apa beda? Sama keledainya, kok sekarang lebih kencang speednya? Jadi berangkat paling belakangan, begitu pulang paling duluan, padahal keledainya sama. Inilah yang namanya berkah. Ada hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, namanya apa? Barokah. Jadi walaupun ibu-ibu tidak punya harta 271 triliun, ya, suami ibu bukan direktur Pertamina yang gajinya MM-an setiap bulan, tapi kalau Allah berikan keberkahan, maka Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Huwallazi anzal sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Jadi harta kita gak punya apa-apa, tapi Allah berikan keberkahan, maka Allah akan memberikan kita ketenangan. Berapa banyak orang kaya raya hidupnya gak tenang? Berapa banyak orang kaya raya gak bisa tidur nyenyak, sampai harus pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, pergi ke luar negeri buat berobat supaya apa? Bisa tidur. Kita gak punya harta banyak, pelor. Nempel dikit, kolor. Alhamdulillah. Itu nikmat. Inilah yang namanya berkah. Jadi kadang-kadang orang lupa, orang selalu berpikir tentang kuantitas, padahal bukan tentang kuantitas, tapi tentang berkah. Halimatus Sa'diyah, kampungnya lagi paceklik, keledainya yang tadinya kurus tiba-tiba Allah izinkan keledainya menjadi gede. Ini namanya berkah. Orang-orang di luar Islam nggak tahu konsep ini, ya, bahwa dalam hidup kita ada namanya berkah. Apa makna dari barokah? Barokah itu apa artinya? Secara bahasa itu, barokah itu secara bahasa ziyadatul khair wal manfaat. Jadi barokah itu maknanya secara lugatan ziyadatul khair wal manfaat, bertambahnya kebaikan dan manfaat. Ada orang hartanya banyak boro-boro buat infak, gaji puluhan juta, gaji ratusan juta masih kurang. Ada nggak yang gitu? Banyak, bukan ada, banyak. Udah puluhan juta, ratusan juta, masih kayak buktinya yang korupsi ini yang kasus Pertamina. Coba cek gajinya berapa itu. Ternyata sampai MM per bulan masih kepikiran buat korupsi, kan logikanya kan. Kalau kita mungkin, nggak habis-habis itu, bingung gitu. Itu kenapa pusing, saya pusing ini mikirin gimana cara ngabisin gaji. Ya bulan kemarin aja belum habis udah turun lagi, gitu ya. Tapi kenapa ada kayak gini? Biasanya penyebab utamanya itu karena gaya hidupnya yang terlalu besar. Gaya hidup yang terlalu tinggi, akhirnya nggak akan pernah cukup. Makanya para kiai bilang rezeki dari Allah itu akan cukup kalau memenuhi kebutuhan hidup, nggak akan pernah cukup kalau memenuhi. Saya baru ceritakan oleh kawan saya yang dia ya sosialital ya, bareng sama klub pengguna tas
Chanel ya. Chanel, kemudian Hermes ya. Hermes apa Hermes sih? Katanya dibacanya Hermes katanya, bukan Hermes. Saya baru tahu ada tas harganya sampai 1 M 2 M. Saya tanya ke dia kan, itu tasnya tipe berapa? Ada berapa kamar di dalamnya? Ya, itu klaster apa? Tapi ternyata memang ada orang-orang yang beyond di luar nalar kita ya, sampai itu mereka belinya keluar untuk sekedar servis tasnya itu ke luar negeri. Ya jenis kulitnya beda-beda gitu ya, masya Allah. Ya ada orang kayak gitu. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita dapat pelajaran berharga bahwa Halimatus Sya'diyah yang awalnya meragukan, tapi kemudian Allah memberikan keteguhan hati, maka Allah memberikan kebaikan kepada Halimatus Sya'diyah. Inilah yang namanya berkah. Allah berfirman dalam sebuah surat apa ayat berapa nih? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat apa? Surat Al-Quran ya, betul ya. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina, sesungguhnya mereka yang menyatakan qalu rabbunallah, yang berkata bahwa Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya istiqomah itu apa artinya? Continue ya. Saya bilang Bapak, istiqomah itu continue, istimror. Bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah jangan takut. Istiqomah. Maka orang-orang yang istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Ya kita yang istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah berbuat baik, berbuat kita masuk dalam. Kalau kita bisa istiqomah, Bu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun. Ibu mau didatangi malaikat? Siap didatangi malaikat? Pada ragu. Malaikat apa dulu? Malaikat bawa rahmat, malaikat bawa berkah. Kalau malaikat Israel siap? Masalahnya adalah kita siap nggak siap, malaikat Israel bisa datang. Ya. Saya tanya bapak siap datangi malaikat? Ternyata pada ragu ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya, membawa keberkahan kiramin bararah. Ya. Lalu malaikat itu berkata, lihat ya nanti buka suratnya itu. Fussilat ayat 30. Malaikat akan berkata kepada mereka, orang-orang istiqomah itu, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Biasanya ayat-ayat tentang ini, ayat-ayat tentang jaminan surga. Karena tempat yang tidak ada takut, tidak perlu sedih, hanya di dalam surga. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau takut, nggak mau sedih, ya jadi penduduk. Kalau ibu-ibu sekarang masih ada rasa sedih, masih ada rasa takut, ini bukti kita masih ada di dunia. Bukti kita masih hidup. Kalau nggak mau takut, nggak mau sedih, tempatnya di mana? Di surga. Mau masuk surga? Sudah siap masuk surga? Apa syaratnya? Jadi yang dunia ini tempatnya begitu. Jadi kalau usah takut, gak usah sedih. Dunia memang tempatnya gitu ya. Kalau mau tempat yang gak ada rasa takut, ada rasa sedih dalam surga. Masalahnya syaratnya apa masuk surga? Ya mati dulu. Alla takhafu wa la tahzanu. Apa artinya? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah berita gembira karena mereka dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya memang
istiqomah itu berat. Yang ringan apa? Istirahat. Ya, istiqomah. Maka bermajelis ini bagian dari cara kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita istiqomah. Maka kembali ke Halimatus Syadiah, bisa kita bayangkan Halimatus Syadiah itu kemudian tadi ya, bahkan dikatakan itu baru saja Nabi berada di pangkuannya, asinya langsung seakan-akan berisi, dipenuhi air susu sehingga bayinya kenyang, Nabi juga kenyang. Kemudian dia tidur nyenyak pada malam harinya, dan lalu ketika pulang tadi yang keledainya begitu cepat. Kemudian sampainya dia di perkampungannya, mulai banyak keanehan-keanehan berikut yang muncul. Apa keanehan-keanehannya? Kan tadi saya bilang di awal, ketika Halimatus Syadiah berangkat, kampungnya lagi paceklik. Maka begitu dia pulang, yang lain masih paceklik. Kebun-kebunnya Halimatus Syadiah tumbuh rumput-rumputan. Jadi tumbuh sendiri. Yang lainnya masih pada kering. Maka rumputnya itu muncul. Sehingga apa? Kambing-kambingnya Halimatus Syadiah, keledainya, ontanya, makannya makan yang banyak. Sehingga geger di perkampungannya. Nah ini muncul sendiri. Ya, lihat Masya Allah. Kayak negeri kita, berkahnya negeri kita. Coba lihat. Orang untuk sekedar nyari lada hitam di luar negeri itu lada hitam tuh berapa? Di kita lada hitam biasa aja. Ya. Buat sekedar nyari kunyit, jahe, susah di luar itu. Gak usah itu dah. Daun pisang di Inggris itu daun pisang kita beli itu ya. Yang di freezer, yang frozen itu daun pisang diplastikin. Sekian ton di dalam hati. Ini gak pernah kita beli di Indonesia. Tinggal ketik kalau beli di pasar harganya murah loh, banyak banget. Jadi Masya Allah, berkah banget dari kita ya. Ini apa yang gak ada dari kita? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Makanya agak aneh ya kalau ada berita orang nanam singkong gagal tuh aneh. Pasti ada. Karena biasanya di mana-mana orang ya di kampung-kampung itu kalau main bola anak-anaknya nggak ada itu pakai daun singkong, pakai batang singkong. Lihatnya dari gawang terus tumbuh daun itu. Nggak disiram, nggak ada apa yang tumbuh itu. Ada orang nanam singkong gagal itu aneh gitu. Lalu gagal nanam singkong itu aneh. Untuk konteks Indonesia. Nah kembali ini maka orang-orang pada bingung bahwa wah banyak sekali, ya banyak sekali. Maka keberkahan-keberkahan itu muncul pada keluarganya Halimatus Syadiah. Sampai kemudian Nabi sekira usia 2 tahun. Kemudian Halimatus Syadiah itu mengembalikan Nabi ke Aminah, kepada ibunya. Begitu sampai di Mekah, Halimatus Syadiah bilang cerita tentang berkah yang begitu luar biasa pada keluarganya. Maka Halimatus Syadiah minta izin, boleh enggak Nabi SAW ini Muhammad yang kecil, boleh enggak saya bawa lagi ke rumah saya? Jadi setelah 2 tahun itu tercatat di dalam buku-buku sirah, Nabi itu kembali ke perkampungannya Halimatus Syadiah karena Aminah mengizinkan. Ya, setelah ketemu dengan ibunya ya beberapa lama, Halimatus Syadiah membawa kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dibawa kembali ke perkampungannya Halimatus Syadiah, maka terjadilah peristiwa besar. Ketika usia Nabi kurang lebih 4 atau 5 tahunan, peristiwa besar apa? Pembelahan dada. Jadi pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di perkampungannya Halimatus Syadiah. Ya pada season yang kedua, karena kan Nabi sempat dikembalikan dulu ya. Jadi dibawa kembali oleh Halimatus Syadiah, maka terjadilah pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi pembelahan dada, para ulama menyatakan terjadi beberapa hal. Terjadi beberapa hal pada waktu itu. Ada yang menyatakan pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan stempel kenabian. Ya, Nabi itu punya tanda kenabian. Kapan tanda kenabian itu diberikan? Sebagian ulama menyatakan tanda kenabian diberikan ketika pembelahan dada itu. Jadi selain pembelahan dada dikasih tanda kenabian. Seperti apa tanda kenabian itu, Bu?
seperti anggur gitu ya. Di dekat leher itu kemudian ada bulu-bulu di situ. Itu tanda kenabian. Tapi kalau suami-suami ibu ada kayak gitu ya, menurut saya kebetulan ada di dunia. Ada tuh. Ini bukan tanda kenabian, kutil ya. Jadi kalau sekarang ada yang mirip seperti itu bukan, bisa dipakai bukan ada kenabian karena sudah tidak ada lagi nabi ya, tidak ada lagi. Yang kedua, ada sebagian ulama menyatakan di saat pembelahan dada itu juga Nabi SAW dikhitan. Jadi khitannya Nabi itu ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan ketika pembelahan dada, ada yang menyatakan Nabi lahir sudah dalam keadaan khitan, ada yang menyatakan Nabi dikhitan itu ketika usia 7 hari. Allahu Akbar. Jadi 3 riwayat tentang kapan Nabi dikhitan. Namun dari ketiga riwayat itu menunjukkan bahwa Nabi dikhitan itu sebelum usia 7 tahun. Sehingga para ulama mengambil dalil sebaiknya memang anak-anak dikhitan itu sebelum 7 tahun, maksimal 7 tahun. Kenapa? Karena ketika usia 7 tahun itu sudah mulai harus belajar sholat. Dan di antara syarat sahnya sholat adalah bebas dari hadas. Orang yang belum khitan maka kemungkinan hadasnya belum bersih. Gitu. Ini pelajaran. Tapi kan banyak di antara kita karena belum memahami ilmunya, akhirnya banyak kita udah usia berapa? 12, 14 gitu ya. Ada yang kita sudah usia besar. Padahal kalau kita rujuk pada riwayat tadi yang 3, khitan itu sebaiknya sebelum 7 tahun. Ya walaupun belakangan udah mulai banyak orang memahami ini ya. Belakangan ini. Kalau dulu belum ya. Belum menjadi sebuah kebiasaan. Ya karena kaitannya dengan sholat. Maksimal 10 tahun. Karena 10 tahun sudah harus terbiasa sholat. Tapi kalau merujuk kepada 3 riwayat tadi sebelum 7 tahun. Nah, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala karena Nabi dibelah dadanya ya, terjadi pembelahan dada pada waktu di rumah Halimatus Sa'diyah, para ulama menyatakan pada waktu inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah maksum. Jadi maksumnya Nabi jauh dari sebelum jadi Nabi sudah maksum. Sehingga waktu kecilnya Nabi itu sudah baik. Ya, sudah tanda-tanda kebaikan sudah sangat banyak. Kenapa? Karena jatah setannya sudah dihilangkan sejak Nabi tadi tetap Halimatus Sa'diyah. Kata Profesor Abdul Karim Az-Zaid, di antara hikmahnya apa? Allah menjaga Nabi agar tidak ada circle yang buruk di masa lalunya. Sehingga kesempurnaan akhlak Nabi itu sudah sejak kecil. Ya kebayang ya kalau Nabi pernah nakal. Nabi pernah nakal begitu gede, udah jadi Nabi sekarang ingat kan? Ya kan? Tapi Masya Allahnya Nabi maksum sejak kecil. Kalau kayak kita nih, kayak kita yang pernah nakal dulunya gitu, begitu kita soleh sekarang, begitu kita soleha udah pakai jilbab, udah rapi pakaiannya, ketemu temen yang nakal, udah berubah ya dulu, ingat kan kita gitu ya, masih lompat kabur, ya merokok biasa gitu kan. Tapi tidak tercatat dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi maksum. Kalau kita, karena kita tidak maksum, ya kita punya pengalaman itu. Ya, karena memang kita tidak maksum. Kalau kita apa? Maklum, ya. Maklum. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah terjadi peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah kemudian mengembalikan kembali Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Nabi. Maka ulama khilaf, ada yang menyatakan Nabi bersama Halimatus Sa'diyah sampai 4 tahun, ada yang menyatakan sampai 5 tahun, ada yang menyatakan sampai 6 tahun. Allahu Akbar. Beda pendapat di kalangan para ulama berapa lama Nabi bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Yang terjadi khilaf dan tidak terlalu urgent juga. Yang penting adalah Nabi 2 season yang sempat dikembalikan, tapi kemudian dinego untuk dibawa ke Nabi. Setelah itu Halimatus Sa'diyah tidak banyak tercatat kisahnya dalam sejarah. Tidak banyak tercatat karena jarak yang jauh ya, antara Nabi dengan Halimatus Sa'diyah. Namun ada pertanyaan, apakah Halimatus Sa'diyah sempat masuk Islam? Kan ketika Nabi jadi Nabi usia 40 tahun tuh,
Ada beberapa ulama menyatakan tercatat Halimatus Sa'diyah sempat masuk Islam lalu meninggal dunia. Sudah sepuh. Ya, Halimatus Sa'diyah sudah sepuh ketika Nabi sudah menjadi seorang nabi. Ya, Nabi kan jadi nabi usia 40 tahun. Jadi jarak usia Halimatus Sa'diyah dengan Nabi ya jauh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kita ambil pelajaran berharga dari Halimatus Sa'diyah. Ya. Pelajaran-pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama adalah tentang bagaimana orang-orang Arab itu concern mengenai pendidikan anak. Ya, ini pelajaran berharga. Bagaimana orang-orang Arab itu walaupun Islam belum datang, mereka itu sudah concern kepada pendidikan anak. Mereka ingin agar anak-anak itu sehat. Mereka ingin agar anak-anak itu fasih dalam bahasanya. Ya, kan tadi pertimbangan ya, kesehatan, kemudian fisiknya kuat, kemudian agar bahasanya fasih. Maka ini kalau kita ambil pelajaran pada hari ini, kita perlu ya menciptakan pendidikan, mengkonsep pendidikan yang membuat anak-anak itu sehat, yang membuat anak-anak itu fasih, tutur katanya, bagus bahasanya. Wabil khusus bahasa Arab, karena bahasa Arab itu jangankan di Indonesia, di Arab sendiri hari ini banyak orang Arab sudah tidak menguasai bahasa Arab fusha. Banyak. Ya, kalau mereka kok kamu nggak pakai bahasa Arab fusha, karena dia bilang itu bahasa zaman dulu. Sekarang udah banyak bahasa Arab itu sudah bahasa Arabia. Orang kalau ngedengar orang pakai bahasa Arab fusha, orang pasti kiranya oh ini profesor, ini chef. Ya, karena rata-rata mereka berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab. Amin. Jadi masalah bahasa Arab ini jangankan di Indonesia yang menguasai bahasa Arab itu, orang-orang Arab sendiri banyak hari ini tidak menguasai bahasa Arab fusha. Maka kita perlu didik anak-anak menguasai bahasa Arab fusha. Ya. Kenapa? Karena lughatil Arabiyyah lughatil ahlul jannah. Bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Jadi kalau kita hari ini nggak bisa bahasa Arab, Bu, jangan sampai anak-anak nggak bisa bahasa Arab. Anak-anak perlu belajar bahasa Arab. Karena agar dia bisa memahami agama. Bukan dia bisa bahasa Arab supaya dia bisa bisa baca komik Arab misalnya. Atau dia bisa keliling Arab kan? Bahasa Arab kaitannya dengan apa? Supaya bisa memahami agama. Karena agama kita diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Syukur-syukur ibu-ibu juga belajar bahasa Arab. Enggak tahu di Bukit Pun ada kajian bahasa Arab kan? Ya. Perlu itu. Paling nggak kajian yang ringan, misalnya Dursul Lughah atau kitab Baina Yadai, bahasa Arab dasar saja, bahasa Arab dasar. Ya, sehingga kita paling tidak memudahkan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami surat-surat dalam Al-Quran. Karena akan beda rasanya. Kita baca Al-Quran paham maknanya dengan baca Al-Quran tidak paham maknanya, pasti rasanya akan berbeda. Ya, ada zauq, ada rasa dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Baru tambahannya apa? Tambahannya bahasa Inggris. Tambahannya apa? Bahasa Mandarin. Itu tambahan. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak bahasa Arab. Jadi ini perlu, sehingga belajar dari sini kita perlu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu punya dua dimensi. Yang satu dimensi dia sebagai bahasa sosial, yang satu dimensi dia sebagai bahasa ilahiyah, komunikasi dengan Allah. Kita berdoa pakai bahasa Arab, kita sholat pakai bahasa Arab. Maka penting, ya penting menguasai bahasa Arab itu penting karena bagian dari agama. Tapi hari ini sekularisme begitu luar biasa, seakan-akan menjadi tercabut gitu ya, bahasa Arab dari keseharian kita. Keseharian kita tercabut. Padahal kalau mau kembali ke dalam peradaban yang baik, ya kita harus minimal targetkan saya bisa bahasa Arab. Kenapa bisa bahasa Arab? Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat.
Karena nanti malaikat nanya sering masalah man buka. Tapi dari man buka, ya minimal supaya bisa ditanya, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Kata Umar bin Khattab, pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama. Ya, bahasa Arab bagian dari. Kemudian yang kedua, selain mengenai bahasa, ini juga penting bahwa mereka concern dari sisi kesehatan. Hari ini salah satu PR besar negara kita adalah stunting. Dan stunting itu bukan hanya tentang makanan, tapi juga pemahaman orang tua terhadap kesehatan anak. Coba hari ini, banyak anak-anak kecil sudah sakit ginjal. Hari ini anak kecil sudah cuci darah. Kenapa tuh? Karena pemahaman tentang kesehatan yang kurang dipahami oleh orang tua. Maka menurut saya, majelis taklim itu perlu ambil bagian. Kedepan taklim itu tidak hanya tentang belajar agama, tapi perlu juga mengundang ahli gizi misalnya, sehingga paham. Supaya apa? Jangan sampai ada anak dibekelin dari rumah nasi sama indomie goreng, double karbo, nggak ada telurnya ya. Kalau ada telurnya masih ada protein. Nggak ada buah-buahan, nggak ada susu misalnya. Ini kering. Ya, jadi menurut saya majelis taklim itu berbagian loh. Jadi sesekali waktu nanti undang jangan ustaz, tetapi ahli gizi. Ya, belum ada kayak di sini ya di Citra ya. Ahli gizi perlu. Gimana caranya? Jadi temanya apa? Pengajiannya gimana bikin menu untuk satu pekan ya, menu bekal anak untuk satu pekan. Kandungannya itu. Kalau di barat itu saya lihat sekolah itu punya ini, misalnya menunya sandwich, isinya apa? Nanti dia ada tabel di sampingnya tuh. Kalorinya, ingredientnya itu di sub-subat. Jadi sayur ini tuh mengandung sekian ini, sayur ini mengandung ini. Jadi kita punya pemahaman itu. Siapa di sini yang ibu-ibu ketika ngebekalin anaknya, di bekalnya itu di atasnya ada ingredientnya gitu, kandungannya. Orang Arab tuh sampai sedetail itu mereka concern. Kalau kita melihat di sini pelajaran ini kan pelajaran syariat kita, Bu. Lihat bagaimana orang Arab sangat concern pada kesehatan anak, harus kita ambil pelajaran itu. Kita juga harus concern. Saya sering kritik kepada sekolah yang di luarnya ada kantin, di luar itu banyak pedagang yang tidak tersertified, artinya nggak sertifikasi lah, paling tidak tersupervisi. Anak-anak jajannya dikendalikan orang tua bagus, begitu dia sekolah, pulang dari sekolah, baru keluar dari gerbang sekolahnya, dia makan sembarangan tuh. Siapa yang mensupervisi para pedagang itu? Gak ada. Orang-orang barat gak boleh orang jualan sembarangan. Tidak boleh ibu tiba-tiba kepikiran mau jualan nasi uduk, besok jualan langsung, juga bisa, Bu. Harus perizinan dulu, sampai keluar izin baru boleh jualan, dipastikan dulu memenuhi standar. Sekarang kita standar kebersihannya nggak terjadi, standar makanannya ada, orang bisa perang harga. Ini malu kita ke orang barat. Ya di sana di sama City Council tuh betul-betul tiap sekolah tuh ada dapurnya, sekolah negeri ya ada dapurnya. Dan anak-anak memang makan siang di sana dan itu disupervisi. Kalau kita yang muslim kita udah ngasih statement bahwa ini muslim, nanti akan dikasih gelar tanda yang muslim itu hanya vegan saja, nggak boleh makan daging-dagingan yang nggak jelas. Ya, tapi kemudian dia bisa membentuk misalnya kayak ayam tapi padahal dari sayur-sayuran gitu. Keren juga gitu ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar dari barat dalam konteks ini ya. Bagaimana mereka concern pada makanan, padahal ini kalau kita tarik sejarahnya ternyata tradisi orang-orang Arab dulu. Mereka sangat concern pada kesehatan anak. Maka keluarga muslim harus peka dengan itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Sedih kita, ngeri kita. Ada anak-anak kecil cuci darah itu ngeri.
Padahal dulu ibarat di daerah mungkin isunya untuk orang mungkin 40-50 tahun ke atas. Ini sekarang masih ada yang belum sampai 10 tahun kemarin saya baca berita itu. 3 tahun, 4 tahun sudah dikejar. Gitu ya. Maka majelis taklim saya perlu ambil bagian, ya. Nanti undang ahli gizi siapa? Mungkin di sini jangan-jangan ada jemaah yang ahli gizi, kita nggak tahu. Atau siapa yang kita tahu dia ahli gizi tidak? Ya, sehingga apa? Jemaah kita betul-betul tahu tentang kesehatan paling hal yang dasar. Ya. Bagaimana agar jangan makan kentang sama nasi misalnya. Jadi kalau pandangan tidak ada saya tuh bingung gitu ya. Orang yang udah bilang itu emang enak sih, tapi sebetulnya itu harusnya tidak terjadi. Karena normalnya orang kalau sudah makan kentang dia tidak makan nasi. Ya ini karbo semua. Gak ada protein dari sini. Kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menakdirkan Halimah yang awalnya bertekad untuk meninggalkan kota Mekah. Apa pelajaran berharganya? Pelajaran berharganya adalah tentang keberkahan, bahwa kalaulah waktu itu Halimah tuh dia go ahead aja, jalan aja gitu ya, tidak balik lagi dan mengambil lagi sebenarnya, mungkin Halimah tuh dia tidak mendapatkan kebaikan. Maka kita ambil pelajaran apa Bu? Surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, jadi mungkin ada sesuatu yang kita tidak sukai pada hari ini, tapi bisa jadi Allah berikan kebaikan yang banyak. Kalau saya kasih contoh kan tempat tinggal ya, mungkin kita pengennya di Pondok Indah, ternyata di Citra Indah. Sama-sama indah. Bisa jadi ada khairan katsiran. Tugas kita sekarang adalah menggali sebanyak-banyaknya hikmah. Menggali sebanyak-banyaknya hikmah. Saya belajar, saya ada anak Down syndrome. Anak saya nomor 5 itu Down syndrome. Saya dulu pernah kenapa ya Allah takdirkan kasih anak Down syndrome. Ternyata belakangan hari saya jadi belajar. Ternyata ada kecerdasan-kecerdasan yang itu dimiliki oleh anak Down syndrome yang justru tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Jadi di Australia itu ada guide Down syndrome. Jadi di parlemen itu ada guide-nya, dan dia adalah guide terbaik di situ. Tahu kenapa dia jadi guide terbaik? Karena dialah yang paling hafal seluruh ruangan dan sejarah di parlemen Australia itu, si anak ini. Down syndrome itu. Akhirnya saya berpikir, anak Down syndrome itu ternyata kecerdasan dia fokus. Karena mungkin dia bisa gitu doang. Dan masalah orang kebanyakan apa? Udah fokus. Ternyata fi ahsani taqwim itu betul-betul ada. Pada seluruh anak itu memungkinkan. Ya, jadi bisa jadi hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang pada umum, malah anak Down syndrome bisa. Sehingga sekarang saya dapat ternyata ada anak Down syndrome, dia ahli musik, dia chef, dia adalah ahli renang, segala macam. Karena apa? Fokus. Dan ternyata PR anak-anak hari ini apa? Gak fokus. Ternyata Masya Allah, ternyata kalau digali ada potensi pada anak Down syndrome yang kita tidak ketahui. Gitu ya. Jadi Masya Allah, betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala bahwa fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, tapi bisa jadi padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Atau dalam surat Al-Baqarah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Tadi kalimat syadiyah, ternyata ada kebaikan yang luar biasa. Ternyata di balik pelajaran bahwa beliau datang terlambat itu ada kebaikan. Ya, itu ada kebaikan. Kayak orang yang terlambat pesawat, ya, dia orang Bandung terlambat naik pesawat di Suta ya karena ada macet di Cikampek. Dia marah-marah tuh awalnya. Begitu nyampe bandara karena terlambat pesawat tidak terbang, dia kesal, dia marah. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Maka kemudian dia merasa dia menjadi orang yang paling beruntung. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu ada hikmah apa di balik itu. Jadi kalau kita udah punya pikiran pada level ini, maka kita jadi orang tuh easy going aja, ikhlas aja, nyantai. Oh ternyata belum dapat, ya memang belum rezeki. Pasti Allah kemudian memberikan yang lain lebih baik. Jadi dia nggak ngoyo, nggak kemudian jadi stres, santai aja. Akhirnya muncullah ketenangan di sini. Jadi ketenangan itu harus melewati fase ini dulu mungkin ya. Harus melewati fase pemahaman yang dalam, yang deep gitu ya. Bahwa kita memahami Allah itu pasti lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah paling tahu apa yang ada di depan kita yang baik untuk kita. Sebagaimana kupu-kupu ketika dia mau keluar dan menjadi indah, dia harus melewati apa, Bu? Kepompong. Kepompong itu ternyata kecil di desainnya. Dan dia harus melewati itu dengan kesulitan. Kenapa, Bu? Ketika kupu-kupu itu berproses melewati lubang yang kecil itu ya, sulit itu, ternyata Allah takdirkan mengeluarkan cairan. Cairannya itu kemudian akan memperkuat sayapnya kupu-kupu. Bayangkan ketika proses itu mau keluar, disesar itu kepompong. Maka nggak keluar cairannya. Jadi di balik kesulitan Allah sedang mempersiapkan kekuatan kupu-kupu itu. Di balik kesulitan yang Allah berikan kepada kita, Allah sedang mempersiapkan hal yang baik kepada kita. Wa basyyiris sabirin. Maka berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Ya mudah-mudahan kita sabar ya Bu ya. Sabar. Kemudian terakhir dari kebaikan Halimatus Syadiyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah membalas kebaikan yang berlimpah. Kita gak pernah tahu kebaikan apa yang menyebabkan keberkahan kepada keluarga kita. Maka tugas kita apa? Banyak-banyaklah berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita gak tahu. Jangan-jangan dari kebaikan-kebaikan itulah akhirnya yang tadinya penyakit mau datang pada kita jadi gak jadi. Yang tadinya kecelakaan mau menimpa kita jadi gak jadi. Sebaliknya, lantaran keburukan, lantaran kejahatan, bisa jadi ada keburukan-keburukan yang datang pada keluarga kita. Lantaran korupsi, lantaran uang haram, akhirnya keluarga jadi berantakan. Nauzubillah. Ya, ini mudah-mudahan pelajaran buat kita semua. Semoga Allah berikan kebaikan kepada keluarga kita semua dan semoga Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu kurang lebih 7 menit saya boleh diskusi enggak? Ya. Yang kedua, jadi saudara sepersusuan itu yang terikat sepersusuan walaupun tidak satu waktu, gitu ya. Tapi yang penting susunya sama, maka dia terikat dengan saudara sepersusuan. Makanya tadi pendataan itu penting. Jadi dari si ibu susu ini siapa aja yang pernah jadi alumninya ibu susu itu, maka itu terikat. Nggak jadi benar. Gitu ya, tidak harus juga terikat dalam satu waktu. Karena apakah berbeda susunya, kualitasnya antara di
sebelumnya sama itu kan orangnya sama, susunya juga sama. Karena benar dengan Ustadz yang ngomong Ah. yang dimaksud saudara seperti itu yang satu waktu ya, misalnya ibu itu punya anak, terus Ya. punya anak lain, berarti yang itu aja. Allah maaf, harus dicek lagi ya. Tapi kalau kita melihat dengan logikanya ya, sama kan? Karena dia sudah menyusui beberapa anak. Nanti coba dicek. Setahu saya Hamzah itu tidak satu waktu. Nanti coba dicek ya. Hamzah dengan Nabi SAW itu satu waktu tidak ketika disusui oleh Halimah Syahdiah. Setahu saya tidak satu waktu. Tapi ada dalil tadi bahwa Nabi tidak boleh menikahi putrinya Hamzah karena Hamzah adalah saudara susuan. Tapi Allah a'lam. Nanti harus dicek lagi ya. Terus berarti kalau misalnya tidak mesti satu waktu, misalnya anak pertamanya itu perempuan, terus sampai disusuinya laki-laki, itu berarti tidak batal. Iya. Ya karena tidak bisa pria berarti nggak batal. Maksudnya nggak betul? Nggak batal misalnya kayak kalau misalnya itu kan ya kan tetap batal gitu kan, tapi kan batal itu bisa kalau sholat mau sholat. Oh iya. Iya itu mahram terhitung mahram ya. Iya, saya kira batal apa? Wudhu maksudnya. Iya, iya. Karena terhitung mahram. Makanya ini juga kemudian menjadi solusi bagi orang tua yang kemudian ingin mengangkat anak, gitu kan? Ada solusi di dalam para ulama itu, jadikanlah dia anak sepersusuan agar bisa menjadi mahram. Nah pertanyaannya kan kalau di logika yang tadi yang pertama, dia udah punya anak yang pertama, tapi karena anaknya cuma satu, dia pengen punya lagi anak yang satu lagi laki, dia pengen punya lagi anak perempuan. Jaraknya bisa 9 tahun. Nah apakah kemudian anak perempuan ini menjadi saudara persusuan si anak laki-laki ini? Ya kan begini? Iya, gitu ya. Dia masih menjadi saudara persusuan. Allah. Baik, pertama harus dikembalikan kepada makna. Jadi, sholat tarawih itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Karena sholat tarawih itu masuk dalam kategori qiyamul lail, ada orang yang tarawih itu langsung setelah isya, jadi mayoritas. Namun ada juga yang tarawih itu di waktu sepertiga malam. Ada, ya. Yang kedua, tarawih itu masuknya di mana? Masuknya itu ke tahajud, qiyamul lailnya. Kalau witir itu hanya boleh satu kali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini udah tarawih nih, terus udah tutup dengan witir di sini, ibu-ibu mau qiyamul lail, ya, sepertiga malam sebelum sahur misalnya bangun, boleh nggak sholat malam? Boleh, tapi tidak boleh witir, gitu. Kenapa? Karena Nabi berkata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil dikali 2 jadi genap. Kalau ganjilnya 2 kali, misalnya ibu saya 3, terus ibu sholat witir lagi 3, jadinya bukan witir, gitu ya. Jadi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Adapun qiyamul lail, memang mayoritas ulama berpendapat tidak ada batasan rakaatnya sebetulnya. Namun Nabi terbiasa sholat malam itu dengan 8 rakaat, kemudian 3 witir. Namun ini membuka peluang karena ada saudara-saudara kita misalnya sholat 23, mereka juga dalilnya kuat. Ya, karena tadi sejatinya sholat malam itu tidak dibatasi angka. Sama dengan sholat witir. Sebenarnya itu yang dibatasi angka, yang penting ganjil. Cuma keumuman kita adalah 3. Ada 3 langsung, ada 2 1, bahkan ada yang cuma 1 doang. Kalau udah mepet mentok gitu ya, udah mau waktu subuh, ibu belum sholat 1 rakaat. Gitu ya. Walaupun normalnya memang 3. Gitu ya. Jadi kedudukannya di situ antara tarawih. Dan tarawih itu maknanya sebetulnya adalah roha, istirahat. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, istarihna bisolat.
wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Pertanyaan saya, Bu, kalau ibu-ibu istirahat maunya cepat apa lama? Kalau istirahat maunya cepat apa lama? Lama. Kalau tarawih maunya cepat apa lama? Berarti tarawih belum menjadi istirahat. Artinya apa? Jangan terlalu banyak komplain. Ini kadang-kadang ngeluh, imamnya lama banget sih. Karena bagi imam-imam ya itu sebenarnya kesempatan ya. Apalagi kalau ibu punya anak-anak hafal Quran. Kesempatan untuk bisa menggunakan hafalannya adalah di sholat tarawih. Kalau dia jadi imam. Karena kalau dia jadi imam pas sholat wajib dikomplain. Jadi kalau tarawih itu menurut saya kita mulai perlu mengedukasi diri kita dan keluarga kita untuk terbiasa berlama. Walaupun memang yang utama berlama-lama saat sendiri ya, supaya tidak ganggu orang. Ini kadang-kadang memang ada anak mungkin karena baru lulus hafal 30 juz gitu ya, langsung digas 3 juz gitu, habis itu bubar ya. Tapi kita juga harus mulai menyadari kalau anak-anak kita itu hafal Quran dia ajakin di situ. Sebenarnya kita harus berpikir gimana masjid kita yang saat ini misalnya belum tarawih 1 juz 1 malam, gimana ya kapan-kapan bisa punya kebiasaan itu. Kita pola pikir kita harus ke sana supaya terbiasa berlama-lama karena Nabi itu terbiasa berlama-lama dalam sholat. Kita tahu Nabi sholat sampai kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena lama dalam sholat. Kalau kita yang bengkak apanya? Ya, gitu ya. Kalau rotib itu dia diiringi dengan sholat wajib. Ya sama kalau utama sama. Qiyamul lail itu memiliki keutamaan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka itu terbiasa jauh dari tempat tidur. Artinya mereka itu dikit kali tidur. Kalau kita kan beda tipis. Ya, kalau orang-orang dulu dikit sekali tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Para salafus saleh itu sedikit sekali makan, kita sedikit-sedikit. Gitu ya, kedudukannya sama-sama kuat. Cuman kalau yang tadi diiringi dengan sholat wajib, kalau qiyamul lail itu tidak diiringi dengan sholat wajib, kecuali memang kita tidak sanggup karena terjadi dialog antara Abu Bakar dengan Umar masalah sholat witir. Ditanyakan oleh Nabi SAW, kamu kapan? Kata Umar, saya lebih terbiasa, apa terbalik gitu saya lupa. Saya lebih terbiasa malam. Kalau Abu Bakar, saya lebih terbiasa habis isya langsung sholat witir karena takut malamnya tidak bangun gitu. Jadi tergantung kondisi kita masing-masing kan beda. Cuman kaidahnya biasanya para ulama menyatakan untuk sholat malam itu mulailah dengan yang ringan. Jadi 2 rakaat pertama itu sebaiknya yang ringan. Ya untuk membiasakan, baru kemudian kita agak Nah pertanyaannya, boleh nggak ketika tarawih itu membuka mushaf? Nah, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau ibu pengen lama-lama ya, berlama-lama atau sholat malam misalnya ya, sholat malam sendirian tapi belum hafal, mau pengen buka Quran itu boleh. Tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib, para ulama bersepakat pakailah hafalan yang paling mudah yang kita hafal. Jadi kalau misalnya di sini mau pakai Quran untuk sholat tarawih itu boleh, imamnya gitu. Tapi yang terbaik kalau imamnya hafal. Tapi kalau mau buka mushaf itu boleh, asal untuk sholat tarawih. Sholat wajib nggak boleh. Begitu juga jemaah. Kalau ibu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasa orang buka mushaf. Tapi saya selalu sarankan kalau bisa mushaf jangan handphone. Kenapa? Kalau handphone juga lagi muncul WA, lagi sholat bentar ya. Ya, mushaf tetap tidak tergantikan tentunya walaupun ada aplikasi Quran ya. Karena gangguannya kalau handphone lebih banyak. Jadi sama, cuma tadi diiringi wajib ya, yang mulai tidak diiringi. Satunya sunnah muakkad. Sunnah Allah.
Cukup? Ya. Apakah dosa orang tua akan semuanya? Kita pernah baca beberapa kejadian dalam hidup seseorang itu ketika waktunya zaman dulunya pernah melakukan dosa, ternyata si anak itu jadi mengikuti dosa anak itu, dosa orang tua jadi kayak Ya. Sebetulnya dalam Islam itu tidak ada istilah dosa turunan, tidak ada. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah anak haram, tidak ada. Kan suka ada yang anak haram karena ibunya hamil di luar nikah, misalnya. Nggak ada. Yang melakukan dosa adalah orang tua. Ya, hal yang berbeda. Bahwa kemudian mungkin dampaknya ada karena kalau yang orang tua bisa jadi contoh. Saya pernah ketemu anak kecil yang gagal ginjal ya usia 2-3 tahun itu di rumah sakit Mary. Kata orang tuanya itu, iya anak saya memang dari mudanya senang minum minuman kaleng. Jadi waktu anaknya lahir itu memang nggak sehat gitu. Tapi kan bukan dosa, tapi akibat gaya hidup orang tuanya. Tapi kalau dosa, Islam itu agama yang tidak mengenal istilah dosa turunan. Sehingga tadi konsep anak haram itu tidak ada dalam Islam. Tidak boleh kita kemudian menjadikan anak yang lahir, alhamdulillah ada anak lahir dari rahim ibu yang ahli zina, bisa berzina. Bagaimana sikap kita pada anak ini? Ya biasa saja, kita manusia. Kalau kita muliakan juga, jangan kemudian kita bilang ke anak kita, nah kamu jangan main sama dia, itu anak haram. Boleh. Dia nggak salah. Dia nggak salah, anak ini nggak salah. Ya, jangan. Jadi apa namanya? Sependek yang saya ketahui tidak ada istilah dosa turunan. Tidak ada istilah dosa turunan. Yang dosa adalah orang tua yang menanggung ya orang tua. Allah. Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah dan Allah menjadikan kita kelak